Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan ke-33. Minta maaf, pekan ke-31. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, nonton pada hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Di bawah judul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Dikatakan bahwa pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, apa yang Yesus sampaikan ini mengingat begitu banyak orang datang dan mengikuti dia. Hal yang penting untuk kita sekalian perhatikan di sini adalah menjadi murid Yesus bukan soal jumlah, bukan soal kuantitas, bukan soal banyaknya aktivitas, bukan soal banyaknya kegiatan yang kita lakukan terkait dengan kemuridan. Untuk menjadi murid Yesus, pertama-tama adalah soal kualitas. Pertama-tama adalah soal keterikatan hati. Dan ini yang paling penting. Untuk menjadi murid Yesus, justru kita pertama-tama mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Meninggalkan segala sesuatu. Bahkan di sini dikatakan membenci. Kalau tidak membenci. Ya. Dengan ungkapan tidak membenci ini, mau menekankan kepada kita sekalian supaya kita meninggalkan segala sesuatu dengan segera dan mengikuti Yesus. Betapa pentingnya dan betapa utamanya Yesus kalau kita mau mengikuti dia. Untuk apa kita menyatakan menjadi muridnya, mengikuti dia, kalau ada hal-hal lain yang kemudian menarik kita ke belakang. Ada hal-hal lain yang kemudian membuat kita membagi-bagi perhatian untuk dia. Ada hal-hal lain yang mengajak kita untuk mempercayai selain dia. Sehingga dia yang menjadi utama. Kekuatan dan kekuasaannya yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bukan kuasa-kuasa gelap yang lain. Bukan hal-hal lain atau orang ataupun apapun yang kita percaya di luar dari Yesus. Karena itu, kualitas dan ikatan hati kita ini menjadi penting sebagai murid-muridnya. Dan tadi dikatakan juga bahwa tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lepas bebas dari segala hal yang ada. Bahkan ikatan relasi pribadi, relasi kekeluargaan. Ini pun dilepas demi mengejar yang utama, yaitu Yesus sendiri. Hal ini menjadi berat karena mengandung satu konsekuensi sebagai muridnya, yaitu bahwa dia adalah guru kita. Kita membiarkan diri kita dipimpin dan dibimbing oleh dia. Apa yang ada pada kita, kita serahkan kepadanya, kita lepas agar menjadi miliknya seutuhnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang mengantar kami untuk lebih menyerahkan diri kepada Yesus Putra-Mu dalam mengikuti dia sebagai muridnya. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar pemberian diri dan penyerahan diri kami sungguh-sungguh utuh dan bulat sebagai murid-murid Yesus Putra-Mu dan mempercayakan seluruh diri kami
seluruh perjalanan kehidupan kami kepadanya dan dalam bimbingannya. Kuatkan dan teguhkanlah kami, terutama saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pergumulan hidupnya, dalam beban-beban hidupnya yang begitu berat. Tuhan, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.